Halo guys. Hai, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi, yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan satu topik yang sangat menarik. Judulnya kodrat versus adat. Nah, sebelum saya membahas topik kali ini, jangan lupa guys untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga jangan lupa untuk share ke yang lain. Langsung saja di sini saya akan membahas apa itu kodrat dan apa itu adat. Jadi di sini saya akan menghubungkan dengan perempuan. Jadi saya akan mengupas. Jadi kebanyakan dari kita, maksudnya kebanyakan dari pandangan kita sebagai manusia, itu kadang kita menyamakan arti dari kodrat dan juga adat. Jadi di sini saya akan memetakan satu persatu. Namun untuk pengertian umumnya sendiri itu nanti kawan-kawan bisa cari juga di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari adat itu apa dan juga pengertian dari kodrat itu apa. Nah, di samping itu ada baiknya saya langsung membacakan saja definisi atau pengertian dari kodrat. Nah, di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi kodrat adalah yang pertama itu kekuasaan Tuhan. Jadi kodrat itu adalah kekuasaan Tuhan. Manusia tidak akan mampu menentang kodrat atas dirinya sebagai makhluk hidup. Itu pengertian dari kodrat. Kemudian pengertian kedua, kodrat itu adalah hukum alam, yang artinya benih itu tumbuh menurut kodratnya. Kemudian pengertian dari kodrat yang ketiga adalah sifat asli, artinya bahwa sifat bawahan. Jadi kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan kodrat kita masing-masing. Nah, kemudian sedangkan dalam pengertian lain, definisi kodrat adalah suatu ketentuan yang tersemat dalam diri seseorang, dalam diri seseorang atau suatu hal yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Karena itu merupakan hukum yang bersumber dari Sang Pencipta ya. Nah, itu definisi atau pengertian dari kodrat. Kemudian yang selanjutnya definisi adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adat adalah yang pertama aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Nah, kemudian pengertian yang kedua adalah cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang pengertian selanjutnya itu adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Nah, kemudian dalam pengertian lain, adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dalam lingkup masyarakat pada suatu daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Kemudian adat itu sendiri adalah norma yang tidak tertulis, namun memiliki ikatan yang sangat kuat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat atau kebiasaan itu akan menderita atau dikenakan sanksi yang keras, meskipun tidak langsung dikenakan kepada individu yang melanggar. Jadi contohnya itu seperti misalnya dibicarakan ya, orang-orang membicarakan dia seperti begitu, walaupun tidak sanksinya itu tidak langsung mengenai dia begitu. Jadi itulah tadi pengertian dari
kedua kata itu, kodrat dan juga adat. Nah, kemudian kalau saya sambungkan dengan perempuan di sini, wah ini kalau membahas terkait ini sangat ini ya, sangat bagus begitu. Jadi kebanyakan dari kita tuh salah berpandangan bahwa misalnya kodrat perempuan itu adalah misalnya memasak di dapur, mengurus anak. Kalau secara umum misalnya perempuan itu tugasnya di domestik, kemudian laki-laki itu misalnya ini suami istri ya, istrinya tuh tugasnya di dalam rumah ya, domestik, kemudian laki-lakinya itu tugasnya di publik ya, berarti dia harus keluar dari rumah. Nah ini kan maksudnya kita harus bisa bedakan begitu dari pengertian yang tadi. Jadi kalau kodrat itu artinya adalah itu langsung pemberian dari Tuhan begitu, bukan serta-merta kita yang buat, kita yang bentuk, tapi itu memang dari Tuhan. Jadi untuk perempuan sendiri di sini tuh kodrat perempuan yang sebenar-benarnya adalah ini nih, bagi yang tidak tahu nanti pasti langsung tahu nih karena saya kasih tahu langsung di sini. Jadi kodrat perempuan tuh ada 5. Yang pertama adalah menstruasi. Jadi setiap bulan tuh biasanya perempuan mengalami haid. Jadi ya tergantung perempuan itu. Ada perempuan yang misalnya datang bulannya itu 1 minggu, ada yang sampai 2 minggu, ada yang sampai 4 hari, ada yang 2 hari ya, itu tergantung orangnya masing-masing gitu. Kemudian setelah menstruasi itu mengandung, ya jelas mengandung lah. Kalau perempuan sudah mengalami menstruasi berarti dia akan mengandung. Nah mengandung kemudian melahirkan, setelah melahirkan menyusui, setelah menyusui menopause. Jadi kodrat perempuan tuh ada 5, ingat. Selebihnya itu saya tidak tahu tuh kodrat yang dibuat oleh siapa dan lain-lain. Tapi kalau untuk Sang Pencipta sendiri yang sudah membentuk kita, menciptakan kita, nah itu dia hanya memberikan kita 5 kodrat. Kadang orang itu sering lupa begitu, sering lupa dengan kata tadi menopause dengan melahirkan. Jadi ya otomatis semua perempuan yang ada di dunia ini itu mereka akan mengalami yang namanya menopause. Jadi perempuan itu nanti dia pada umur 45 tahun sampai 50 tahun itu ada namanya semi menopause. Kemudian dari 50 tahun dan seterusnya itu namanya menopause. Jadi perempuan itu dia tidak mengalami menstruasi lagi sehingga dia tidak bisa mengandung dan lain-lain. Nah itulah kodrat 5 kodrat perempuan tadi itu. Saya ulangi lagi ya. Menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan juga menopause. Karena 5 kodrat ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi hanya dimiliki oleh perempuan. Nah, kemudian untuk kodrat laki-laki sendiri itu sebenarnya yang membedakan antara perempuan dan laki-laki itu hanya di organ ya, organ dan juga alat reproduksinya saja itu yang membedakan. Jadi kalau laki-laki itu hanya menghasilkan sperma ya untuk nanti membuahi sel telur dan lain-lain. Nah seperti begitu. Kemudian kalau perempuan tuh ada vagina dan juga ada rahim nanti untuk anak itu. Seperti begitu. Jadi perbedaannya di situ kalau untuk kodrat itu. Tapi yang saya sangat heran adalah kebanyakan dari orang-orang tuh beranggapan bahwa kodrat perempuan itu setelah menikah itu dia harus masak, dia harus mencuci semua baju-baju termasuk ya pokoknya mengurusi rumah dan lain-lain. Wah itu sangat disayangkan begitu, karena ya itu
sangat bertentangan dengan pengertian yang sesungguhnya begitu. Nah, sedangkan kalau kita menghubungkan ke misalnya tadi pengertian adat, berarti itu kan dibuat oleh manusia, aturan yang dibuat oleh manusia, sehingga aturan itu walaupun tidak tertulis tetapi mereka menjalankan turun temurun dari nenek moyang kemudian sampai kita saat ini itu. Jadi mereka ya melakukan aktivitas atau kegiatan itu begitu. Jadi ya misalnya contohnya seperti perempuan harus memasak, terus banyak hal lah pokoknya. Perempuan harus duduknya itu jangan bersila kaki, tetapi harus menyamping ya. Terus kedua pahanya harus ditutup. Nah itu kan bukan termasuk dalam kodrat perempuan sebenarnya. Itu dia lebih tepatnya itu masuk ke adat begitu. Tetapi pada umumnya ketika misalnya laki-laki dan perempuan kalau mereka memilih untuk berkeluarga, otomatis pekerjaan dalam rumah tangga itu seharusnya itu dikerjakan bersama begitu. Contoh misalnya perempuan misalnya menyapu rumah, ya laki-laki bisa mencuci baju atau mengepel rumah, menjemur baju. Nah seperti begitu seharusnya, tetapi karena adanya konstruksi sosial atau aturan-aturan yang memang sudah dibuat lagi maaf memang aturan yang telah dibuat oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala sampai saat ini. Jadi kita mengikuti aturan-aturan itu sampai sekarang. Nah begitu. Kemudian ya banyak hal sih yang sebenarnya itu dia maksudnya masuknya ke adat, tetapi dicampur adukan ke kodrat begitu. Contoh-contoh kecil itu sangat banyak, seperti misalnya perempuan jangan menggunakan pakaian terbuka. Nah itu kan sebenarnya bukan masuk ke kodrat, sebenarnya itu kayak norma-norma adat tadi itu masuknya ke situ. Kemudian misalnya contoh lainnya juga perempuan jangan pulang malam-malam. Nah kemudian perempuan harus bisa memasak, padahal kalau memasak ini kan yang mau makan juga kan laki-laki toh. Maksudnya bukannya tapi kan bisa berbagi peran atau berbagi tugas, itu kan sangat bagus. Jadi laki-laki juga harus bisa memasak gitu. Kemudian perempuan harus mencuci baju keluarga. Wow, nice. Jadi ya itu tadi maksudnya yang mau menggunakan baju itu kan bukan hanya perempuan sendiri, maksudnya kan laki-laki juga kan menggunakan baju. Jadi ya seperti begitu. Nah ini contoh-contoh, pokoknya contohnya banyak. Nah kemudian ada contoh lainnya juga seperti perempuan harus sepenuhnya tunduk pada suami. Itu bagi perempuan yang sudah, bagi pasangan yang sudah berkeluarga itu. Jadi kok ini sapu istri, jadi ini maaf ya, ini saya pakai logat Papua. Kok ini saya punya istri, jadi kok harus tunduk sama saya, apa yang saya bilang itu kok harus tunduk. Nah itu juga, itu sebenarnya tadi masuk di adat kebiasaan yang memang itu dibuat oleh manusia yang memang tidak benar, tapi dibenar-benarkan ya seperti begitu. Jadi ya misalnya kalau suaminya suruh kamu di rumah saja, jangan keluar rumah, ya harus ikut di rumah saja begitu. Seperti begitu. Misalnya kayak kalau suaminya bilang kamu jangan berdandang, maksudnya kayak menggunakan make up, lipstick, ya berarti istrinya harus ikut begitu. Wow. Nah kemudian banyak sih contohnya. Kemudian contoh selanjutnya itu perempuan jangan banyak keluar rumah. Jadi ya ibaratnya itu kan perempuan itu ya ini ada yang
pernah cerita ke saya juga, perempuan itu diibaratkan seperti rumah gitu. Jadi ya ketika perempuan itu sudah diibaratkan seperti rumah, maka ketika rumah itu kotor, yang disalahkan adalah pastinya perempuan. Misalnya ada baju kotor yang berserakan di mana-mana, yang pastinya akan disalahkan adalah perempuan, karena memang pandangan seperti begitu kan sudah dibentuk dari awal, bahwa banyak yang menggambarkan perempuan itu adalah rumah begitu. Wow. Ada contoh lain lagi, misalnya perempuan harus bisa urus anak sendiri. Terus pernah sempat, ya ini di keluarga saya juga sendiri, jadi ada suaminya itu ya pokoknya sepupu lah. Itu pernah sampaikan ke istrinya, kamu tuh pemalas sekali, jaga anak saja tidak bisa, itu tugasmu kok, kerjamu itu seperti apa, itu tidak becus. Nah kayak begitu. Jadi ya perempuan tuh harus bisa belajar untuk menjaga anak, bisa merawat anak begitu. Nah kemudian contoh-contoh lain dari kebiasaan atau dari adat ya. Nah itu seperti misalnya perempuan harus bisa melayani suami. Jadi ketika misalnya suaminya nih pengen, ya itulah, misalnya kayak pengen apa begitu ya, otomatis istrinya ya harus siap, walaupun misalnya kita tidak tahu hari itu istrinya misalnya kondisinya baik atau misalnya sakit atau capek. Ya kalau misalnya suaminya sampaikan harus layani saya, ya otomatis perempuan tuh harus melayani laki-laki begitu. Nah kemudian contoh lain lagi itu misalnya perempuan harus gunakan rok begitu, jadi tidak boleh gunakan celana. Jadi di beberapa daerah mungkin kalau di Jawa sini ini ya tidak terlalu penting, misalnya perempuan harus gunakan rok atau celana, itu tidak terlalu penting. Tapi kalau di bagian-bagian timur, khususnya di daerah saya, nah itu perempuan itu memang harus wajib untuk menggunakan rok begitu, walaupun tinggal dalam rumah ataupun keluar ya harus menggunakan rok. Nah ketika misalnya perempuan itu kedapatan menggunakan celana, wah itu nanti akan kalau bahasa di sini ya digosipin, ya dikata-katain begitu ya, bahkan sampai ada yang dimarah juga, maksudnya ya itu kayak mencibir dia begitu. Jadi ya memang di sana memang dari dulu itu memang aturan adat ya, kebiasaan. Memang perempuan ya, walaupun perempuan itu dari kota sekalipun, ketika misalnya menginjakan kaki di kampung halaman ya, perempuan itu otomatis harus menggunakan rok. Nah itu contoh-contoh dari adat atau ya kebiasaan itu. Kemudian contoh lainnya juga itu perempuan tidak boleh isap rokok. Wah kalau menurut saya di sini ya itu contoh-contoh itu sih adat. Jadi ya perempuan, kalau laki-laki ya bebas mau isap rokok apa saja itu bebas, tetapi kalau perempuan ya tidak boleh. Ya kalau dari saya secara pribadi ya, kalau poin ini mungkin ada benarnya juga ya, tapi ketika misalnya perempuan itu lagi hamil, nah itu memang ya mungkin harus bisa dikurangin begitu rokoknya. Kemudian poin selanjutnya, perempuan tidak boleh bertato. Jadi ya laki-laki itu ya itu ada beberapa daerah yang seperti begitu. Jadi adatnya itu ya
Kalau laki-lakinya saja yang boleh bertato, kalau perempuan tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya itu perempuan jangan tidur duluan ya. Perempuan jangan tidur lebih awal sebelum suaminya pulang. Jadi ya tadi balik ke yang tadi lagi contoh yang awal itu. Jadi ya perempuan harus sepenuhnya tunduk kepada suami begitu. Jadi ketika suaminya belum pulang ke rumah ya istrinya harus tunggu begitu, walaupun misalnya perempuannya capek, mungkin habis kerja seharian butuh istirahat ya, tapi ya begitu. Jadi ya perempuan harus bisa layani laki-laki seperti itu. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah perempuan jangan berdiri atau duduk di depan pintu terlalu lama. Jadi ya kayak hal-hal sepele, contoh-contoh sepele begitu ya memang sudah menjadi budaya begitu, menjadi adat istiadat kebiasaan yang memang sudah turun temurun gitu. Kemudian contoh lain lagi itu perempuan harus menjaga keperawanannya itu. Jadi ketika misalnya perempuan sudah didapati tidak perawan lagi, wah itu kasusnya sangat banyak itu. Ketika misalnya malam pertama kemudian suami istri itu pernah ada kasus juga berhubungan, kemudian kedapatan bahwa perempuan maksudnya tidak ada darah begitu kan, sehingga langsung hari itu besoknya suaminya langsung menceraikan dia begitu. Jadi ya sebenarnya kalau masalah keperawanan, ini nanti saya akan membahas di podcast yang selanjutnya. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini bahwa itu sebenarnya, jadi yang tadi contoh-contoh yang saya sampaikan itu sebenarnya dia tidak masuk ke kodrat ya. Contoh-contoh kodrat misalnya perempuan harus masak, harus mencuci baju, mengepel rumah dan lain-lain. Nah, itu bukan kodrat. Contoh yang tadi panjang lebar tadi saya sampaikan itu bukan kodrat, tapi itu udah lebih masuk kepada adat istiadat atau kebiasaan yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita yang dahulu itu. Jadi kita itu sudah dikonstruksikan sedemikian rupa, jadi kita juga mengikuti begitu. Kita juga mengikuti kebiasaan dari misalnya kampung setempat atau daerah setempat, kebiasaannya seperti apa ya, kita akan secara tidak langsung itu akan mengikuti itu gitu, walaupun sebenarnya itu salah begitu, itu salah. Jadi ya seperti begitu. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang kodrat, maksudnya ya itu. Jadi kita jangan misalnya ada pacar kita atau ada misalnya istri kita, ketika misalnya dia lagi capek butuh istirahat, terus si cowoknya sampaikan, kamu tuh harus masak, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu, itu langsung sampaikan ke dia saja, bilang saja langsung. Kodrat kita itu bukan seperti begitu. Jadi kalau masalah rumah tangga, nah itu adalah tugas kita bersama begitu. Kita bisa berbagi peran. Seperti yang tadi saya sampaikan. Bukan contohnya itu bukan dalam dunia keluarga saja itu, tapi dalam dunia pacaran juga seperti begitu. Kebanyakan tuh si ceweknya yang selalu melayani cowoknya, misalnya kayak datang main atau apa ya itu tidak apa-apa sih terjadi masalah kalau 1-2 kali. Tetapi kalau misalnya sudah terlalu sering, nah itu kan nanti akan menjadi kebiasaan juga kan. Jadi ya ada baiknya ya itu saling, yang butuh makan juga kan, maksudnya bukan hanya perempuan kan, laki-laki juga kan butuh makan untuk hidup. Jadi mau laki-laki maupun perempuan itu kan sebenarnya mereka makan itu untuk
apa? Untuk mereka hidup kan, untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Untuk mereka bisa mempertahankan kehidupan mereka begitu. Ketika mereka tidak makan, nah otomatis kan pastinya akan meninggal. Jadi ya seperti begitu. Jadi untuk contoh-contoh seperti begini itu kita bisa memulai dari pribadi kita sendiri begitu. Jadi ketika misalnya kita punya pacar, itu kita bisa menyadarkan dia dengan contoh-contoh yang seperti saya sampaikan tadi itu. Jadi ya pemikiran orang-orang di luar sana yang tadi sampaikan, perempuan tidak boleh begini, perempuan tidak boleh begini, perempuan harus begini, harus begitu. Nah itu sebenarnya masuk ke adat, itu adat istiadat atau kebiasaan, dan itu bukan kodrat. Ingat, itu bukan kodrat. Jadi jangan, maksudnya perempuan itu jangan mau untuk dijadikan pembantu begitu. Jadi kalau misalnya sudah berkeluarga, otomatis pekerjaan rumah adalah pekerjaan bersama. Laki-laki juga bisa untuk menjaga anak, laki-laki juga harus bisa untuk memasak, laki-laki juga harus bisa untuk mencuci baju. Ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan domestik itu laki-laki juga harus bisa kerjakan begitu. Seperti begitu. Jadi ya mungkin topik saya tidak panjang lebar kali ini, mungkin sampai di sini saja. Jadi ya perbedaannya itu ya, ingat. Jadi antara kodrat dan juga adat istiadat itu berbeda. Jadi yang bagi siapa saja yang sudah menonton dari awal, ya alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga ilmunya terserap dengan baik. Oh ya, dan juga pesan saya yang terakhir, perlakukan pacar kalian, perlakukan istri kalian dengan baik. Ketika misalnya kalian memperlakukan mereka dengan baik, otomatis istri atau pacar kalian juga akan memperlakukan kalian dengan baik. Dan juga untuk terakhir kalinya, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga jangan lupa untuk share ke yang lain. Oke, sampai di sini saja podcast saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat malam.